Ya, halo, selamat datang di Horror Desk Monster of the Week. Ya, ini adalah Monster of the Week episode yang kelima. Dan di sini seperti biasa kita akan membandingkan dua monster dari dua negara berbeda. Yeah. Nah, hari ini Saplong membawa Robert the Doll dari Amerika. Jadi Robert the Doll ini aku dulu ya, Bu, berarti, Bu. Kamu nanti udah ada bahannya belum nih? Annabelle. Oh, ya, enggak toh. Negaranya sama. Yo. Oke, jadi Robert the Doll ini ceritanya gini. Robert the Doll itu adalah boneka sama-sama dari Amerika. Dia cerita dari Florida. Dia adalah boneka bentuknya kayak boneka biasa gitu. Mukanya juga nggak serem kayak Annabelle yang asli itu, Bu. Cuman dia bajunya pelaut. Jadi dia kayak versi lakinya Annabelle yang asli. Annabelle rambut merah ya, kayak lucu-lucu gitu, cuman dia baju pelaut. Polos gitu lah. Nggak serem sama sekali sebenarnya. Sebenarnya Robert the Doll ini adalah inspirasi juga untuk film Chucky, Bu. Chucky ngerti nggak? Loh, tapi Chucky kan serem kan? Iya, cuman kan kalau Annabelle di film pun pasti serem kan? Ya. Nah, kalau di di aslinya Annabelle nggak serem ya. Seperti itu pun Robert the Doll. Jadi Robert the Doll ini dulu ceritanya dia boneka yang diberikan oleh pengasuh terhadap anak majikannya. Anak majikannya itu namanya Robert Jean. Jadi dia ngasih boneka itu, konon katanya boneka ini sudah dimantra-mantrai. Oh, karena si neninya ini berarti nggak suka. Nggak suka sama bosnya. Jadi bonekanya dikasihin ke anaknya. Oke. Nah, boneka ini di rumah itu sering berpindah-pindah tempat. Jadi dia sering berpindah-pindah tempat. Terus anaknya itu si Jin ini kadang kala dia sering ngomong sendiri sama bonekanya. Jadi kalau orang tuanya denger itu, dia lagi ngomong sama Robert ini. Bonekanya ini dikasih nama Robert sama dengan nama anaknya. Kan Robert Jin itu. Dan dia sering ngomong sendiri sampai akhirnya boneka ini sampai besar. Jadi bukan bonekanya yang besar, si Jin ini besar, bonekanya dibawa, dan itu jadi malapetaka di keluarganya Jin yang baru. Jadi memang kayak katanya mengganggu istrinya, mengganggu keluarganya, mengganggu Jin. Bahkan terakhir di masa-masa hidup akhirnya Jin ini ada bonekanya itu. Dan akhirnya boneka ini dimuseumkan seperti boneka Annabelle. Begitu. Oke, pertanyaan. Kalau memang bonekanya ini membuat bencana segala macam, kenapa disimpan sampai dia meninggal? Kurang tahu. Mungkin dia bonekanya tuh terdapat suatu mantra yang tidak bisa lepas dari si pemilik gitu loh. Nah, kalau tidak bisa lepas dari si pemilik, kenapa bisa dipindahkan ke museum? Harusnya kan dikubur bareng sama pemilik. Karena pemiliknya sudah tiada. Kali ini risetnya cukup jelas dan jawabannya bisa. Apa jawabanmu ya ora? Jawabanmu berarti aja kurang tahu. Ngono kok risetnya cukup jelas. Enggak lah, kan memang sing punya sudah meninggal tuh. Loh ya, tapi kan tadi aku nanya, kalau boneka ini membawa malapetaka, lah kenapa nggak dibuang aja sama pemiliknya? Kenapa menemani pemiliknya sampai meninggal? Kurang tahu toh? Kurang tahu. Kurang baca, bukan kurang. Enggak, ini aku baca skripmu juga enggak ada kok. Jadi ini bernama Artist House. Oh gini. Maaf pemirsa. Jadi dia dipindahkan. Robert the Doll ini tinggal di Museum Fort East Martello di Key West, seperti Florida. Calon presiden ya. Pertanyaannya apa, jawabannya beda ya. Aduh. Kenapa bonekanya ini nggak dibuang sama pemiliknya? Terus kenapa jawabanmu, oh ini dipindahkan ke museum ini setelah pemiliknya meninggal? Ya karena setelah nggak ada. Kenapa waktu pemiliknya belum meninggal dia tidak membuang boneka ini? Wes pertanyaanku ngono. Kenapa? Kurang tahu. Udah ayo. Ya pokoknya serem aja lah, makanya dibuat film gitu. Memang dibuat film Robert the Doll? Ada filmnya sih. Judulnya apa? Judulnya yang tadi ada Chucky itu. Terus ada tentang Robert the Doll. Enggak, ada juga kayaknya tentang Robert the Doll tuh ada filmnya lagi. Kalau inspirasi. Ada. Udah. Udah menyerah lah.
Untuk melawan Robert the Doll ini sudah saya pilihkan boneka Okiku. Okiku jelly drink Yang berasal dari Jepang lah ya. Saya kan residen ibu di sini, jadi ya harus milih yang bau-bau Jepang. Nah, boneka Okiku ini adalah boneka cewek yang pakai kimono dan rambutnya hitam panjang. Sampai di sini saja sudah terlihat seram ya. Nah, kenapa kalau hantu tuh selalu rambutnya panjang sih? buat nggak ada salon di dunia lain. Yuk, ada sedikit bercandaan bapak-bapak di episode kali ini. Kisah boneka Okiku ini dimulai di tahun 1918. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang mengunjungi Pulau Hokkaido dan dia beli di sana, beli oleh-oleh buat adik perempuannya yang bernama Okiku. Dia beli bonekanya ini. Jadi ini mirip kayak Robert ya. Jadi bonekanya itu dikasih nama sama pemiliknya gitu. Nah, adik perempuannya ini senang sama bonekanya ini, jadi dikasih nama Okiku, namanya dia sendiri. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku tuh nggak pernah punya mainan terus aku kasih nama Popo, tuh nggak pernah. Aku nggak tahu nih. Spiderman-mu namanya Popo bukannya? Orang zaman dulu tuh nggak ada. Nah, sayangnya setahun kemudian si adik ini tuh meninggal. Nah, setelah adiknya meninggal karena namanya tuh sama dengan nama boneka ini, maka arwahnya pun masuk ke boneka Okiku ini. Sehingga boneka Okiku ini itu rambutnya bertambah panjang. Terus bertambah panjang terus. Dipotong nggak Bu itu Bu? Dipotong sama yang punya kan? Tumbuh lagi. Wah. Dipotong sama yang punya. Tumbuh lagi. Digundul. Singkat cerita akhirnya beda kayak Robert the Doll karena keluarganya takut, ya udah ini dikasihin aja ke tempat lain. Dipindahkan ke kuil Manenji di Hokkaido untuk dirawat di sana, dan katanya sampai sekarang kalau kamu ke kuil di Hokkaido di sana itu bonekanya masih ada dan secara rutin juga rambutnya masih dipotong. Wih. Pernah dibedah nggak itu bonekanya? Katanya tapi ya aku belum pernah dibedah nggak mungkin. Ya dimasukin ke kuil ya, nggak dibedah lah, gimana sih? Mungkin dibedah kan untuk dirawat, ditaruh di kuil tuh untuk dirawat. Kamu mempertanyakan integritas pengurus kuil di Hokkaido. Mungkin ada ahli-ahli yang mempelajari kenapa kok rambut ini tumbuh terus, atau dites DNA mungkin. Gini ya, jadi orang Jepang itu kan adalah negara yang orang-orangnya itu sangat spiritual. Nah, jadi mereka tidak mau membedah boneka ini dan mempelajari ini karena mereka sudah percaya kalau ini itu adalah spiritnya itu. Kamu jangan menyinggung perasaan dan kepercayaan masyarakat Jepang dong. Oke, berarti menang Robert the Doll hari ini. Menang Robert kenapa? Ya karena nggak bisa dikasih ke orang karena itu terus. Iya tuh. Di museum. Menurut saya sih lebih serem Okiku karena rambutnya tambah panjang. Itu kan sesuatu yang serem. Robert the Doll pindah-pindah. Cuman pindah-pindah itu kan sama mindahin barang. Pindahin pembantunya atau apa. Tapi kalau rambut panjang, ayo siapa yang pagi-pagi mau nanam ganti rambut yang lebih panjang? Oke. Ya, menurut kamu lah. Menang mana coba? Menang mana? Ya. Di komen aja nanti ada vote-nya. Robert the Doll. Oke, itu dulu untuk Monster of the Week kali ini. Minggu depan kita akan kedatangan monster yang berasal dari mana? Indonesia. Sama. Yang akan diadu dengan monster yang Jepang. berasal dari. Kita tunggu aja. Oke, kamu tetap Jepang nggak? Kita tunggu aja. Oke. Kita tunggu aja minggu depan. Jangan lupa kalau punya cerita serem dikirim di DM atau bisa komen-komen di YouTube di bawah ini. Kalau Instagramnya @horror_des gitu aja, S-nya 3. Tolong supportnya ya, sebentar lagi kita bisa monetize. Ya, tolong di subscribe sebanyak-banyaknya, di like, di komen-komen yang banyak. Nonton yang banyak. Nonton yang panjang. Channelnya ini, videonya ini supaya dewa algoritma amin kita. Sebentar lagi. Amin. Baik. Terima kasih. Di sini Sableng. Tetap di Horror Des.